Maybach, Porsche, bahkan kartu hitam, kaya raya. Keluarga Fu memang sangat megah. Semua ini diberikan pada orang kampung ini, tidak lihat dia pantas atau tidak. Kalau dia tidak menikah, kamu yang harus menikah. Anak laki-laki keluarga Fu itu, cacat fisik, cacat karakter. Dia menikah ke sana, mungkin tidak akan bertahan lama. Nanti semuanya akan menjadi milikmu. Masuk akal. Mengingat dia menikah untukku, saat dia meninggal, aku akan mengurus jenazahnya dengan baik. Nianen. Ambil ini, nikahlah dengan baik, nanti keluarga Fu akan menjemputmu. Menikah? Kenapa dia tidak menikah saja? Kalau bukan karena Fuyanshen cacat, keberuntungan seperti ini akan jatuh ke tanganmu? Jadi, suruh aku menikah dengan orang cacat? Kamu menikah ke sana, ada yang merawat hidupmu. Lebih baik daripada di desa, menderita susah payah. Itu kan Fuyanshen. Anak tertua keluarga Fu, kamu menikah ke sana. Jadi nyonya besar, kaya raya. Benar, kamu meninggalkanku selama 16 tahun. Sekarang suruh aku menggantikan menikah. Kamu memang ayah yang baik. Tapi, aku mau menggantikan menikah juga boleh. Villa ini milik ibuku. Kamu harus menyerahkannya padaku. Apa katamu? Jangan marah, berikan saja padanya. Saat dia menikah ke keluarga Fu, kita jadi keluarga Fu. Bisa dibilang sukses besar, rumah ini berharga berapa? Jangan kehilangan yang besar karena hal kecil. Baik. Aku berikan padamu, Tuan. Keluarga Fu datang menjemput nona besar. Tuan. Kamu adalah Sun Yan'an. Hem. Kakek, menurutku, wanita ini sangat cocok dengan kakak sulungku. Gadis desa cocok dengan orang cacat, kombinasi sempurna. Damn. Kemarilah, biar kakek lihat baik-baik. Mirip. Sangat mirip. Kamu dan ibumu seperti pinang dibelah dua. Anda pernah bertemu ibuku? Perjodohanmu dengan Yanshen adalah hasil keputusan ibumu. Oh ya, Leong Phoenix Peimu adalah pasangan dari milik Yanshen. Giok Leong Phoenix ini adalah peninggalan ibuku untukku. Apakah Fuyanshen akan menjadi jodohku? Nian. Kakek tahu kamu menderita setelah menikah ke sini. Tunggu beberapa hari lagi saat ulang tahun ke-80 kakek. Akan kuperkenalkanmu pada semua orang. Apa kamu tidak keberatan Yanshen cacat? Tenang kakek, aku tidak keberatan. Yanshen adalah suamiku. Sudah seharusnya aku merawatnya. Setelah menemukan barangnya aku akan pergi, tidak akan berlama-lama. Harapanmu, kakek, mungkin akan pupus. Lauli. Bawa Nian ke lantai 2 untuk menemui Yanshen. Biarkan pasangan muda ini bertemu dengan baik. Baik. Nian. Yanshen ada di atas, temui dia. Dia agak pemarah, kamu harus lebih sabar. Hem. Nyonya muda. Silakan. Sudah lama dengar. Fuyanshen berubah drastis setelah menjadi cacat. Ternyata rumor itu benar. Dia? Siapa yang menyuruhmu masuk? Keluar. Kakinya jelas tidak bermasalah tapi pura-pura. Sudahlah. Lebih baik tidak usah cari masalah. Kalau dia mengenaliku, bahaya. Aku datang untuk menemui Tuan Fu. Jadi kamu adalah wanita dari keluarga Su yang dinikahkan ke sini. Hem. Keluarga Su benar-benar pandai berhitung. Sebelum aku marah. Cepat keluar. Aku tidak pergi. Kamu tahu apa artinya tinggal? Apa? Menjadi wanitaku. Bukankah kakimu cacat? Masih bisa beraksi? Mau coba? Coba apa? Coba. Aku benar-benar bisa atau tidak? Katakan. Siapa yang mengirimmu? Orang luar saja menghindariku.
Tidak ada yang berani menikah ke sini. Kamu siapa sebenarnya? Tidak ada yang mengirimku. Pria ini paranoid sekali. Jika terus begini, aku benar-benar bisa mati di tangannya. Sepertinya aku harus. Siapa? Tuan muda. Tuan bilang dia menunggu Nona Su di ruang tamu. Tuan muda. Kalau begitu aku pergi dulu. Sang Hang. Posh. Kenapa lampunya tidak dinyalakan? Ini, Wanita di luar itu. Namanya siapa? Nyonya muda. Dia. Belum jadi istriku. Nona Su, dari keluarga Su di Nancheng. Uci sulung Su Hongli, anak Su Hongli dengan istri pertamanya. 16 tahun lalu, ibunya meninggal dan dia diusir ke rumah nenek di desa. Baru-baru ini pulang. Keluarga Su benar-benar licik. Mengirim anak yang dibuang untuk dinikahkan ke sini. Awasi dia baik-baik. Laporkan setiap keanehan padaku. Ya. Bos, aku dengar tabib kecil sudah turun gunung. Bagus. Pastikan kamu menemukan tabib kecil itu. Oh ya. Orang yang kusuruh kamu cari, sudah ketemu? Bos, aku sudah mencari di seluruh Nancheng, tidak ketemu. Tidak ada kabar tentang Nona Shu Fen sama sekali. Dia sepertinya muncul begitu saja. Perluas pencarian. Wanita ini harus kutemukan. Nyan. Lokasi kotak ini tidak boleh diberitahu siapapun. Termasuk ayahmu. Ibu. Waktu itu kamu sudah tahu Su Hongli tidak setia padamu. Ya. Makanya kamu melarangku memberitahunya. Ini. Buku pengobatan. Tulisan di sini adalah tulisan ibu. Berarti ibu bisa mengobati. Lalu bagaimana bisa dia meninggal karena keracunan? Jangan-jangan ada yang sengaja membunuhnya? Keluarga Tang dari kota selatan, Tang NU. Hormat pada tabib kecil. Mohon tabib kecil turun gunung untuk menyembuhkan kepala keluarga. Kalau sudah datang mencariku, pasti sudah tahu aturanku. Keluarga Tang bersedia menyerahkan seluruh harta keluarga, termasuk nyawa Tang NU ini. Ikuti resep ini. Rendam dalam ramuan selama 7 hari. 7 hari lagi aku akan datang. Terima kasih tabib kecil. Kedatanganmu ke kota selatan kali ini, biar Tang NU yang. Tidak perlu. Aku ke kota selatan kali ini untuk urusan pribadi. Tabib kecil, jika butuh bantuan di kota selatan, suruh saja Tang NU, kami. Keluarga Tang di kota selatan masih punya pengaruh. Tidak usah. Kedatanganku ke kota selatan kali ini harap dirahasiakan. Tong New mengerti. Tabib kecil. Silakan lihat. Ini adalah perintah langsung kepala keluarga untuk menyerahkan ginseng liar ratusan tahun ini. Langsung ke tangan tabib kecil, harap tabib kecil. Jangan menolak. Ginseng ratusan tahun. Barang bagus. Pas untuk hadiah ulang tahun ke-80 kakek Fu. Kalau begitu aku terima, sampaikan terima kasihku pada kepala keluarga Tang. Hamba menjadi. Ayah. Keluarga Fu benar-benar megah. Si pembawa bakpao itu ternyata menikah dengan orang kaya. Kali ini adalah kesempatan emas kita untuk mendekati keluarga Fu. Nanti, kau harus bertindak cerdas. Dengar tidak? Ja, Xinjiao. Aku sudah lihat. Malam ini yang datang semuanya adalah keluarga kaya dan terkemuka di kota selatan. Banyak sekali keluarga terpandang. Kalau kau kenal lebih banyak, pasti lebih baik dari itu. Sun Yan'an menikah dengan baik. Kakek, bagaimana baju ini? Kau tahu siapa yang mendesainnya? Siapa? Tentu saja cucu kedua Anda. Hahaha, bagus-bagus. Baju ini bikin terlihat muda. Tuan Fu, selamat ulang tahun ke-80. Anda adalah... Nama saya Su Hongli, ini istri saya. Zhou Hong. Kakek, semoga sehat dan panjang umur, dikelilingi anak cucu. Ini putri saya, Su Xingyao. Kakek Fu. Ini anak satu bapa, kayak langit dan bumi. Lucu sekali,
Kalau tidak bisa bicara, diam saja. Kekek? Cuma bercanda. Aku yakin kakak juga tidak keberatan. Lagi pula, kalau kita lihat 3 generasi ke belakang, siapa yang bukan dari desa? Pengertian banget, hahaha. Kamu mendidik 2 anak ini dengan baik, wah. Tuan Fu, Anda terlalu memuji. Si Nyao sejak kecil sudah sangat mengerti. Tidak seperti Nian An, sejak kecil. Sangat nakal, betul kan, kakek? Su Nian An ini kelihatan banget dari desa. Sama sekali tidak punya sopan santun. Ayah, lihat kakak. Ayah. Nianan ini, kok belum datang juga? Kekek. Anda lihat? Ulang tahun ke-80 Anda, keluarga kakak sulung. Sampai sekarang belum datang. Memang dari desa, tidak punya sopan santun. Kedua, bicara di belakang orang juga bukan. Perilaku yang sopan. Kakek, maaf, di jalan macet, aku terlambat. Tidak macet-macetnya, sekarang baru macet. Jangan pikir aku tidak tahu, apa maksudmu. Kakek, Su Nian An ini. Belum masuk keluarga Fu, sudah mulai sauk nyonya besar. Kakak sulung juga begitu, Anda selalu memanjakannya. Sekarang dia jadi semaunya, menurutku. Pasangan ini sama sekali tidak peduli ulang tahun ke-80 Anda. Kedua bercanda ya, Yang Shen pagi ini. Kaki kamu lagi, ini kejadian mendadak. Kakek sudah tahu dari tadi. Apakah keluarga Fu sekarang dipimpin oleh kedua? Sudah. Yang penting sudah datang, ribut-ribut kayak apa. Nienen, Camarilla. Selamat datang di pesta ulang tahun ke-80 Fu. Hari ini ada kabar gembira yang ingin dibagikan. Su Nian An, nyonya besar keluarga Fu. Menurutku, dia jauh tidak sebagus Nona Liu Xi Rao. Sudahlah, nona keluarga lu sudah lama pergi. Yang ini, katanya, tunangan sejak dalam kandungan. Xing Yao. Bukannya kamu sudah siapkan hadiah untuk kakek Fu? Ayo tunjukkan pada kakek Fu. Ini, kakek Fu. Ini adalah set perlengkapan teh biru song yang kupilih khusus untukmu. Semoga panjang umur dan sehat selalu. Kekek. Perlengkapan teh ini pasti harganya jutaan, hahaha. Bagus, bagus, kamu baik sekali. Kakek senang saja sudah cukup. Kakek, lihat punyaku. Aku butuh waktu lama untuk menemukan. Ginseng gunung tua berumur 50 tahun. Hahaha, dengan ginseng ini, kakek pasti panjang umur, hahaha. Cheng Yi sudah besar ya, tahu menyayangi kakek. Sudah seharusnya. Kakak, datang terlambat, pasti sudah. Siapkan hadiah untuk kakek, kan? HM. Aku ingin lihat, kamu si penjual bakpao. Bisa siapkan hadiah apa yang lebih baik dari ginseng 50 tahun ini. Kakek, ini ginseng gunung 100 tahun, semoga rezekimu seperti laut timur. Dan umurmu seperti gunung selatan. Hahaha, bagus, bagus, baik sekali. Tidak mungkin. Aku habiskan jutaan, kerahkan banyak tenaga. Hanya dapat satu ginseng 50 tahun. Kakak, bagaimana bisa kamu bohongi kakek Fu dengan palsu? Ini obat, kalau kakek makan. Dan kesehatannya bermasalah, kamu bisa tanggung jawab? Ya, pasti palsu. Su Nian An, apa maksudmu? Kamu kasih kakek obat palsu, niat apa? Kakek begitu sayang kamu tidak pantas menikah ke keluarga Fu. Pergi. Iya, kakak, ini bukan desa, jangan bawa. Kibiasan mengkiri kari, memelukan. Su Nian An, aku sangat kecewa padamu. Aku Su Hongli, tidak ada anak seperti kamu. Jangan marah. Pergi sana. Kekek. Dia dari desa, pandangannya sempit, jangan marah. Tuan, keluarga Tang dari Nancheng datang. Cepat, cepat, persilakan masuk. Aku akan menjemputnya. Minggir, jangan menghalangi. Tua Tang. Astaga. Ini ternyata keluarga Tang. Keluarga Tang adalah pemimpin di selatan kota. Biasanya tidak pernah dengar ada hubungan bisnis dengan keluarga Fu. Ternyata mengirim orang untuk memberi selamat kepada tua Fu. Sepertinya keluarga Fu akan naik daun kali ini. Ya. Dengar itu? Ini lebih hebat dari keluarga Fu. Nanti tunjukkan yang terbaik. Tenang, ayah, serahkan padaku. Yau, semangat. Kepala keluarga Fu. Tua Tang,
Kedatanganmu membuat rumah ini bersinar. Tang Nu diperintahkan oleh kepala keluarga untuk datang memberi selamat. Hahaha, baik. Sampaikan terima kasihku pada kepala keluarga, pasti. Ini? Tua Tang, aku sibuk sampai hampir lupa. Ini obat palsu yang dibawa gadis kampung ini. Aku sudah menyuruh orang untuk membuangnya. Tunggu. Kamu bilang akan membuang ini, benar? Konyol, ini ginseng berumur 100 tahun, orang biasa. Sulit mendapatkannya, barang bagus. Tua Tang, kamu tidak tahu, itu adalah kakakku dari desa untuk menyenangkan Tua Fu. Membeli obat palsu, bukan yang asli. Gadis ini sangat familiar. Mungkin pernah bertemu di mana? Aku ini orang tua, punya sedikit pengetahuan, asli atau palsu. Aku bisa membedakannya. Ini asli, tidak mungkin. Tua Tang, lihat lagi baik-baik. Yang lain mungkin salah, tapi ini adalah dokter muda. Silakan lihat. Ini adalah perintah langsung dari kepala keluargaku. Untuk menyerahkan ginseng liar 100 tahun ini langsung ke tangan dokter muda. Anda? Kamu adalah Tua Tang? Sepertinya, dokter muda tidak ingin membuka identitasnya. Keluarga Tang saya, bisnis obat-obatan ratusan tahun, masa aku merusak reputasi sendiri? Si Tua Tang ini sepertinya mengenaliku. Tidak mungkin. Anda pasti salah lihat. Hahaha. Aku salah lihat. Keluarga Fu, harta kalian melimpah. Ginseng ratusan tahun, dibuang sembarangan. Ternyata, hadiah dari keluarga Tangku tidak layak. Di mata keluarga Fu. Kalau begitu, Tang mohon diri. Pakten. Lihat apa yang kalian lakukan. Kakek, ginseng gunung liar 50 tahun ini langka. Lagi pula, gadis jelek ini. Mana mungkin punya uang beli yang ratusan tahun? Jangan-jangan kamu yang mencurinya? Ya, katakan, di mana kamu mencurinya? Ginseng ini langka. Di desa banyak sekali. Cukup gali saja, bahkan tidak ada yang mau. Tidak mungkin, kamu berbohong. Sudah cukup. Kamu tidak malu? Kakek bukan aku, dia yang bilang. Aku hanya Keluarga Su, anak perempuan yang baik. Pak Fu, tenanglah. Xing Yao. Cepat minta maaf ke Pak Fu. kakek Fu. Maafkan saya. Kamu harus minta maaf ke kakakmu. Cepat. Kakak, maafkan aku. Nyan. Adikmu tidak sengaja, kamu juga jangan marah. Aku tidak marah. Kamu tadi bilang di desa, Bukit Belakang. Penuh dengan itu. Ya. Dan dipotong untuk pakan babi. Pakan babi? Kalau mau, kamu harus gali sendiri. Astaga, Mubazir. Pak, kami mohon diri dulu. Pergi gali ginseng. Aku datang. Sampai jumpa, kakek. Hari ini keluarga ini hanya mempermalukan diri sendiri. Ya, sangat memalukan. Kakek, bagaimana kalau aku juga pergi? Anak baik. Aku tahu, selama bertahun-tahun ini, kau telah menderita banyak. Tapi, tidak apa-apa, dalam beberapa hari lagi, kau akan masuk ke keluarga Fu. Kakek akan membawamu ke gudang. Apa yang kau suka? Kau bisa memilih sesukamu. Tidak apa-apa, kakek. Tidak apa-apa. Kakek belum sampai tahap pikun. Tuan. Bagaimana bisa ada racun di tubuh kakek Fu? Sepertinya situasi di keluarga Fu tidak biasa. Kakek bilang, meminta nyonya muda untuk beristirahat di kamar ini malam ini.
Kenapa pintunya dikunci? Buka pintu! Ada orang. Jangan berteriak, tidak ada gunanya. Ini keinginan kakek. Jangan bicara setengah-setengah, jelaskan dengan jelas. Masih belum mengerti? Apa? Laki-laki dan perempuan sendirian. Berada dalam satu kamar. Menurutmu untuk apa? Tapi kita belum menikah. Aku tidak ingin terlalu cepat. Kau terlalu banyak berpikir. Dengan tubuh kurus kering seperti itu. Aku tidak tertarik. Kau Kemari. Gendong aku sana. tidak mau. Kenapa? Jijik aku cacat? Tidak bisa memuaskanmu? Kau cacat, tapi pura-puranya bagus. Sial. Siapa kau sebenarnya? Bicaralah. Lepaskan. Kau bisa pengobatan? Sial, ketahuan. Lebih baik kau jujur. Kalau tidak, Aku belajar sedikit pengobatan Tiongkok di desa, kelihatannya. Kau hanya berpura-pura. dengan kemampuanmu yang payah ini, bisa tahu aku pura-pura? Orang yang cacat kaki, ototnya lama tidak dilatih. Akan kendur dan menyusut. Barusan, saat aku duduk di atasmu. Kurasakan ototmu sangat kuat. Tidak ada tanda-tanda penyusutan, jadi bisa disimpulkan. Kamu pura-pura sakit. Tahu tidak pepatah, mulutmu harimaumu? Sial, cowok brengsek ini beneran mau bunuh aku ya? Tapi, kakimu memang benar-benar cacat. Barusan bilang aku pura-pura, sekarang berubah ucapan. Apa? Main-main sama aku? Kalau tidak salah, kakimu. Baru pulih 2 tahun ini kan? Meski bisa berjalan dan lompat normal, tapi setiap malam pasti sakit tak tertahankan dan tanpa sadar. Lemas tak bertenaga, benar kan? Lanjut. Setiap kali sakit, seluruh tubuhmu gemetar seperti masuk es. Dingin menyebar ke seluruh tubuhmu. Kamu siapa sebenarnya? Siapa aku tidak penting, yang penting penyakitmu bisa aku obati. Wanita pembual. Aku serius? Kok tidak percaya? Sudah. Hari ini, jangan bocorkan sepatah kata pun. Kalau tidak, aku buat hidupmu sengsara. Mengerti. Di dalam ada bantal dan selimut, ambil sendiri lalu tidur di ruang tamu. Untung identitas tidak terbongkar. Cowok tak tahu diri, jangan nanti minta tolong aku. Ganteng banget sih. Tak disangka, dulu si tuan besar yang sombong. Sekarang malah bisa didorong jatuh. Sialan. Bang, aku baca di HP, orang pincang cocok sama cewek kampung. Hidup jadi ada harapan. Kemarin belum kapok ya? Siunyanen. Aku ingatkan, jangan sok jago. Kalau kasino ada di sini. Kakak kedua. Aku memang dari desa, tapi pernah dengar. Saudara tidak rukun, rumah tangga tidak tentram. Kira-kira kakek kalau tahu. Kamu. Dia membelaku ya? Jangan kamu-kamu. Lain kali ketemu, panggil kakak ipar. Ngerti tidak? Adik kecil. Baik. Anak desa kampungan berani-beraninya melawan aku. Kalian tunggu saja. Nyan. Kamu menikah ke keluarga Fu, si kakek Fu itu. Bagaimana kelakuannya padamu? Baik-baik saja. Kenapa? Ayah mau bicara sesuatu sama kamu. Ayah dengar, setiap orang di keluarga Fu punya uang jajan. Kamu baru pertama kali ke rumah mereka. Kamu harus bisa manjain si kakek itu. Minta beberapa juta juga gak apa. Ayah, dia kan orang kampung. Ngapain minta segitu banyak? Ayah lagi ngomong sama kakakmu, kamu ikut campur apa? Nyan. Adikmu bicaranya memang kurang enak, tapi dia juga niatnya baik. Bayangkan, kalau kamu pegang uang sendiri, nanti. Kalau keluarga Fu perlakukan kamu tidak baik, kamu bisa hidup mandiri. Tapi,
Kamu masih muda, mungkin boros. Kasih uangnya ke ayah, ayah yang jaga. Gimana? Ayah. Ayah mau aku minta uang ya? Nyan, bukan suruh minta uang, lihat. Kamu perawan cantik, menikah sama orang cacat di keluarga mereka. Ini kan seperti janda hidup, uang ini. Harusnya jadi milikmu, namanya uang ganti rugi. Ibu. Dia orang kampung, mana bisa manjain orang. Adik benar, aku memang dari desa. Mana bisa manjain orang? Ayah, aku tidak bisa. Cepat minta maaf sama kakakmu, cara bicaramu bagaimana sih? Aku gak mau. Aduh, adikmu ini, kalau bisa separuh. Pengertiannya seperti kamu saja sudah bagus. Kalau begitu lihat. Apa yang ayah bilang tadi? Mau aku setuju? Bisa saja. Tergantung kapan ayah pindah dari villa ini. Ini. Baik. Ayah pindah. Pindah. Kamu kampungan, berani-beraninya suruh kami pindah. Ini rumah kami, jangan kira karena dekat dengan keluarga Fu. Lalu bisa seenaknya perintah kami. Maaf. Villa ini sekarang milikku. Ibu, lihat dia. Dia memanfaatkan status tinggi keluarga Fu. Terus-menerus menindasku, sekarang malah menyuruh kita pindah dari villa. Bodoh. Ayahmu hanya membujuk si kampungan itu untuk meminta uang dari keluarga Fu. Bagaimana mungkin aku membiarkan si kampungan menginjak-injak anak perempuanku? Xinro. Tenang, ibu sudah menjalin hubungan dengan keluarga Tang. Keluarga Tang yang lebih hebat dari keluarga Fu. Ibu, bagaimana caranya? Besok, aku akan bayar mahal untuk dokter yang akan pergi ke keluarga Tang untuk mengobati kepala keluarga Tang. Nanti, kita bukan hanya penyelamat keluarga Tang, bahkan Sun Yan An, keluarga Fu pun akan menghormatimu sebagai tamu kehormatan. Kamu tahu ini tempat apa? Orang asing. Dilarang masuk. Sungguh tidak sopan. Tuan Tang, tunggu sebentar. Kamu siapa? Aku dokter yang direkomendasikan keluarga Yo untuk mengobati kepala keluarga kalian. Tidak perlu pergi. Ciao. Tidak perlu formalitas di luar, bawa aku menemui kepala keluargamu. Baik, silakan. Dokter kecil datang, kita tidak butuh dokter lagi. Silakan pergi. Dia dokter kecil. Sudah selesai. 10 hari lagi aku akan kembali untuk akupunktur, lalu sembuh total. Terima kasih dokter kecil. Tak kusangka suatu hari aku bisa sembuh. Terima kasih dokter kecil telah menyelamatkan kepala keluarga. Jika di kemudian hari, dokter kecil butuh bantuan, Tang NU siap berkorban nyawa sekalipun. Francis, Terima kasih dokter kecil. Oja, dokter kecil, nyawaku ini adalah pemberianmu. Aku Tang tidak bisa membalasnya. Token ini sebagai tanda terima kasih yang kecil. Mulai sekarang, harta keluarga Tang bisa kamu gunakan sepenuhnya. token keluarga Tang. Mulai sekarang, melihat token ini sama seperti melihatku. Keluarga Tang siap mengikutimu sampai mati. Bagaimana kamu kenal guruku? Ceritanya panjang. Dulu. Oh ayah. Keluarga Fu juga punya token seperti ini. Sepertinya keluarga Fu ini perlu digeledah lebih teliti. Posh. Tabib muda muncul di keluarga Tang. Ayo pergi. Aku hampir mati lemas. Kamu, Shufen. Aku terus mencarimu, kamu tahu? kamu mencari aku? Seumur hidupku,
Belum pernah ada yang berani coret-coret wajahku. Cepat lihat, orang yang mengejarmu datang. Penipu kecil, namamu siapa sebenarnya? Tidak bisa diberitahu. Baik. Tidak mau bicara ya? Karena sudah menangkapmu, ikut aku. Lepaskan. Tidak. Gerakannya. Kok mirip sekali dengan Sun Yan An. Keluarga bos Tang Bilong. Tabib muda baru saja pergi. Ikuti dia. Cari tahu namanya siapa sebenarnya. Mau menangkap aku? Nanti di kehidupan selanjutnya. Kamu. Jalan jangan menghalangi. Ini bar. Di rumah selalu dibatasi, belum pernah main ke bar. Anda tidak boleh masuk. Kenapa? Lihat dong, pakai baju apa itu? Mau masuk ke meise kita? Tahu nggak ini? Milik keluarga Tang. Seperti kamu ini. Anjing kampung dari desa mau masuk? Lihat diri sendiri dong. Kamu ini apa sih? Kenapa? Milik keluarga Tang aku nggak boleh masuk? Ada apa ini? Berisik sekali. Manajer, ada pengemis yang terus mengganggu. Kamu manajer? Aku tanya, menolak kamu di depan pintu. Ini sikap pelayanan biasa kalian? Pergi sana. Pengemis bau dari mana? Cepat minggir. Jangan kotori tempat kami. Itu begini. Token keluarga Tang. Katanya, keluarga Tang hanya memiliki 5 token. Pemegang setiap token adalah tamu kehormatan keluarga Tang. Dan saat diperlukan, bisa memerintah seluruh keluarga Tang. Mener, apa kamu salah lihat? Gadis sembarangan ini. Mana mungkin punya token keluarga Tang? Aku tidak salah lihat, ini benar token keluarga Tang. Kalau begitu, pasti dia yang mencurinya. Bodoh sekali, token keluarga Tang mudah dicuri? Lagi pula, Nona ini jelas-jelas orang kaya. Bakat yang sulit dicari, pasti diberikan oleh keluarga Tang. Tapi, Sekarang aku boleh masuk? Boleh-boleh, silakan Nona. Kamu dive cat. Nona, sudah kami siapkan ruang VIP untuk Anda. Peralatan dan anggurnya yang terbaik, silakan ini jalan. Enak. Nona. Kebanyakan mainan. Ini gimana ya? Sun Yan An, kenapa dia meneleponku? Halo? Sun Yanen. Kenapa dia di sini? Waduh, cewek ini mukanya biasa aja tapi tubuhnya wow banget. Bos, kamu beruntung anyhow. Santai. Aku yang cicip dulu, baru kamu. Makasih bos, AIO om. Lepasin aku. Tahan Jia. Lepasin aku. Hari ini membosankan. Iya, sepertinya orangnya sedikit.
Cowok itu ganteng banget. Shinyao, gimana kalau kamu tantangan, coba dekati. Cowok ganteng itu. Oke, lihat caraku meluluhnya. Ada lihat cewek berkacamata hitam? Nggak lihat. Ganteng, sendirian? Ganteng, jangan pergi dong. Minggir. Berani, aku suka. Kamu, berani mukul aku? Tunggu ya, aku panggil bosku. Jangan pergi. Kamu tunggu. Jangan pergi. Sun Yan'an, bangun. Jangan ganggu aku. Aku masih mau minum. Waduh, Ganteng, Lepasin aku. Aku masih mau minum. ganteng, jangan pedulikan si jelek ini. Main sama aku aja. pergi. Kakak, tubuhnya kering, mana bisa sepertiku. Coba deh sama aku, pasti puas. Kotor. Aku nggak kotor, belum pernah disentuh orang lain. Aku. Pergi. Dasar kampungan. Aku nggak bakal baikan sama kamu. Sun Yan'an, berani-beraninya kamu pergi ke bar. Kalau bukan karena aku datang tepat waktu, kamu mungkin sudah. Aku masih mau minum. Sudah. Tidur. Ini paha ayam besar. Sun Yan'an, lihat baik-baik. Siapa aku? Wah. Model cowok hari ini ganteng banget ya. Bar ini pinter banget. Model cowok. Nggak nyangka Sun Yan'an bisa merasakan jadi sugar mommy. Sun Yan'an. Mas, berapa semalam? Waduh, Shu Fan. Sun Yan'an, ini kan kamu yang mulai. apa yang terjadi semalam? Fu Yanshen. Kenapa dia di sini? Sial, pasti wajah asliku terlihat. Fu Yanshen si anjing ini pasti tahu. Aku orang itu. Nggak bisa, strategi terbaik. Kabur aja. Kenapa? Habisin aku. Lalu kabur? Apa yang kamu bicarakan? Aku nggak tahu. Aku masih ada urusan, duluan ya. Sun Yan'an. Kamu tidak ada yang ingin katakan padaku? Katakan. Mengatakan apa? Fu Yanshen. Apa dia sudah tahu identitasku? Tadi malam. Bagaimana kamu bertanggung jawab padaku? Bertanggung jawab? Kita semua sudah dewasa. Hal seperti mabuk lalu berbuat hal sembrono. Tidak perlu sampai ke tahap bertanggung jawab, kan? Lagi pula dalam hal seperti ini, perempuan yang selalu dirugikan. Oh ya? Tapi kenapa aku merasa kamu mirip dengan seseorang yang aku kenal? Namanya Shu Fan. Sial. Pria ini pendendam, kalau dia tahu aku menipunya. Pasti akan menyiksaku dengan segala cara. Aku tidak boleh mengaku. Shu Fan? Shu Fan apa? Aku tahu. Shu Fan adalah orang yang kamu sukai, ya? Baik.
Aku akan mengalah untuk kalian. Sangat gugup ya. Sun Yan'an. Jangan-jangan dia adalah Shu Fan? Sun Yan'an, kamu. Fu Yanshen, kamu. Cepat keluar. Tubuhmu. Mana ada yang belum aku lihat? Bajingan. Ini sarapan yang kubuatkan untukmu. Aku tidak tahu kamu suka apa. Ada makanan Tionghoa dan Barat. Kamu hanya menyiapkan 2 porsi ini? Kamu pilih dulu, sisanya aku yang makan. Oh ya, ada baju-baju ini, baru datang hari ini. Terima kasih. Dia adalah orang ketiga di dunia ini. Selain ibu dan guruku yang membelikanku baju. Kamu bilang, kalian berdua adalah anak perempuan keluarga Su. Tapi kenapa kamu cantik sekali? Lihat lagi kakakmu itu, jelek seperti monster. Bikin mual melihatnya. Aku juga baru lihat dia jalan dengan pria asing. Mungkin sekarang sedang berbaring di pelukan siapa tahu. Tak disangka Sun Yan'an ini. Di permukaan terlihat sangat kampungan. Tapi diam-diam sangat genit. Kasian Jia. Kakak sulungku itu tidak bisa melakukan hubungan suami istri, tidak mungkin membiarkannya menjanda seumur hidup. Benar. Jah, Jika tidak bisa, aku juga bisa membantu Sun Yan'an. Benarkah? Sun Yan'an. Sudah kubilang jangan sendirian. Dulu ada Ewang dan Wing. Menikah dengan Kaisar Shun, dan sekarang ada kalian berdua Melianaku. Aku tertarik padamu, itu keberuntunganmu. Kau berani menghindar? Kalau hari ini aku tidak menaklukkanmu, aku ganti namamu. Memukulmu saja kotor. Apa yang kau lakukan padaku? Tentu membantumu mengubah kebiasaanmu yang suka bicara kotor. Dan kau, rumah ini milikku. Kalau kau masuk tanpa izin lagi, aku tidak akan segan-segan. rumah ini milik ayah, aku bisa datang kapan saja. Kau si jelek, masih mau mengusirku? Satpam, ada yang masuk rumahku tanpa izin. Baik. Kau tunggu saja. Aku akan menyelesaikanmu setelah selesai urusanku. Aku akan segera mengganti password. Lihat bagaimana kau masuk. Tidak mungkin, Sun Yan'an. Pasti Sun Yan'an. Xiao, jangan buru-buru, pasti terlalu banyak minum. Pergi. Kalau bukan karena kau, aku tidak akan. Eshe, Pergi. Xiao, ini masalah pada korpus cavernosumu, sudah tidak berfungsi. Maaf, rumah sakit kami tidak bisa membantumu mengobati ini. Penyakitmu belum diperiksa oleh tabib kecil, mungkin dia punya solusi. tabib kecil, dia yang bisa menyelamatkan orang dari gerbang kematian. Ya, katanya tabib kecil ini baru-baru ini sedang mengobati kepala keluarga Tang. Kalau keluarga Tang tidak menempatkan penjaga, mungkin pintu mereka akan diinjak-injak orang. Siapkan hadiah untukku, jemput aku di rumah sakit, cepat. Cantik. Centurion? Mau bersama? Minum kopi? Lepaskan. Cantik. Aku tidak bermaksud apa-apa, hanya ingin berteman. Pergi. Kamu tahu siapa aku? Berani-beraninya kamu menyentuhku seperti ini. Berani sekali kamu tidak menghormati dokter kecil. Aku tidak peduli siapa kamu.
Kamu ternyata dokter kecil? Dokter kecil, bisakah kamu memeriksaku? Tenang saja. Masalah harga tidak masalah. Dokter kecil, tolong selamatkan nyawaku. Minggir. Aku tidak bisa menemukan barang yang dicari Shifu. Lebih baik keluarga Fu yang mencarinya. Aku bisa menyelamatkanmu, tapi keluarga Fu harus memberikan sesuatu yang berharga. Atau sesuatu yang bernilai sebagai gantinya. Di ruang belajar kakek, ada banyak barang berharga. Jika ada, aku bisa mempertimbangkannya. Katanya anak kedua nekat masuk ruang belajar, lalu dikurung oleh tuan rumah. Benar, ruang belajar selalu menjadi tempat penting. Kali ini anak kedua melanggar larangan tuan rumah. Serpihan giok mungkin benar ada di ruang belajar. Jangan bergerak. Kenapa dia ada di sini? Siapa kamu? Bagaimana kamu tahu ruang rahasia keluargaku? Bos, bagaimana menanganinya? Bawa dia pergi. Aku bisa membantumu mengobati kakimu. Kamu siapa sebenarnya? Aku akan mengobati kakimu sebagai syarat. Kamu harus melepaskanku. Seberapa yakin kamu? Dalam 6 bulan, kakimu akan seperti orang normal. Bos, dia ini. Kamu yakin sekali? Mengobati kakiku? Aku adalah dokter kecil yang kalian cari. Percaya tidak? Benarkah? Dokter kecil? Tapi aku sudah mencari lama. Tidak menemukan jejak sama sekali. Kalau aku mengobati kakimu, kamu akan tahu apakah aku benar atau tidak. Kakimu ini baru pulih 2 tahun terakhir, kan? Meski bisa berjalan dan melompat normal, tapi setiap malam rasanya sakit sekali, bahkan kadang lemas sendiri. Benar, kan? Kalau tidak salah, kakimu baru pulih 2 tahun terakhir, meski bisa berjalan normal dan melompat, tapi setiap malam rasanya sakit sekali. Kadang juga lemas sendiri. Benar, kan? Orang ini kok bisa sama persis seperti yang dikatakan Sun Yan-an? Sekarang kamu percayakan, aku ini dokter kecil yang hebat? Baik. Dalam waktu setengah tahun, jika kakiku belum pulih, aku akan mengambil nyawamu. Baik. Selama setengah tahun aku mengobati kakimu. Pertama, kamu tidak boleh memaksaku melakukan hal yang tidak aku sukai. Kedua, waktu pengobatan akan kuberitahukan sebelumnya. Ketiga, patuhi dengan ketat poin pertama dan kedua. Baik, tidak masalah. Pengobatan pertama mungkin akan sedikit sakit. Kamu harus tahan ya. Soalnya, pembuluh darahmu perlu dilancarkan. Sepuluh menit lagi kamu akan merasakan sensasi dingin dan panas sekaligus. Proses ini yang paling menyiksa. Kamu harus bertahan. Santai saja, jangan menahan napas. Tarik napas. Hembuskan napas. Tarik napas. Hembuskan napas. Tahan lagi, sebentar lagi selesai. Sudah,
10 menit lagi kakimu tidak akan sesakit ini. Kakiku masih agak sakit, pijatkan ya. Kamu. Siapa namamu? Shufen, Aroma bunga porang di tubuh orang ini. Sama seperti Sun Yan'an. Jangan-jangan Sun Yan'an adalah dokter kecil yang selama ini kucari. bahaya tadi. Kalau sampai dia membuka penutup wajah, pasti ketahuan. Aku harus kembali ke keluarga Su untuk menghindari masalah, sekalian bisa menyelidiki. Apakah ada petunjuk tentang racun yang menimpa ibu di keluarga Su? Posh. Ini obat, mulai besok pagi setiap bangun tidur harus diminum. Dia mana? Tidak lama setelah memberikan akupunktur, dia langsung pergi. Bos, kakimu sekarang sudah bisa berdiri tanpa dibantu. Ini berarti mau sembuh ya? Sekarang masih tahap pengobatan, tetap harus pura-pura. Oh baik, Apa yang kusuruh selidiki? Bagaimana hasilnya? sudah diselidiki, tapi data nyonya mudah. Bersih seperti kertas putih. Tidak bisa ditemukan apa-apa? Sun Yan'an. Kamu sembunyikan dengan sangat rapi ya, terus selidiki. Baju itu sangat cocok untukmu. Aku menyuruhmu membelinya, kenapa kamu tidak membeli? Itu juga belum kepikiran. Pakai ini. Nyanyian kita semakin mirip putri kecil. Itu perhiasan ibu. Anakku, pakai apapun tetap cantik. Di mana perhiasan lain ibuku? Di sudut ruang tamu, di dalam kotak itu. Ketemu barang-barang sampahmu. Barang murahan seperti ini. Seharusnya dibuang di tempat sampah. Jangan sembarangan membawa barang ke rumah. Kembalikan perhiasan ibuku. Berdasarkan apa? Ini milik keluargaku, otomatis jadi milikku. Mana mungkin jadi milikmu? Coba panggil, lihat dia mau jawab atau tidak. Kembalikan padaku. Barang orang mati juga mau direbut, tidak takut sial. Jangan buru-buru. Aku akan mengembalikannya, jangan buru-buru. Barang sampah seperti ini, hanya kamu yang menganggapnya berharga. Tidak pecah, kenapa kamu menangis? Aduh, aku takut. Apa, kamu mau memukulku? Sun Yan'an. Apa yang kamu lakukan? Kamu mau memukul adikmu sendiri? Sudah kuduga, dia kembali pasti membawa masalah. Kita masih di sini. Dia berani memukul Shinro. Kalau kita tidak di sini, Sinyo kita pasti tidak selamat. Ayah, ibu, bukan salah kakak. Aku yang melawan kakak. Tidak ada hubungannya dengan dia. Dengar, adikmu sudah seperti ini masih membelamu. Aku tidak. Hah, sudah berani, Sun Yan'an. Jangan kira kamu sudah menikah dengan keluarga Fu. Bisa tenang-tenang saja. Kamu percaya atau tidak? Aku akan menghancurkan barang ibumu. Kamu masih menyimpan barang ibuku? Kalau mau barang ini, kamu harus patuh. Apa yang kamu inginkan? Perusahaan sedang tidak baik, kamu harus minta beberapa proyek. Kek Fu. Baik, aku mengerti. Kembalikan Gioku dulu. Kenapa buru-buru? Mau ini? Bawa sesuatu untuk ditukar. Kenapa matamu merah?
Siapa yang mengganggumu? Kamu yang bilang sendiri. Atau aku yang cari tahu? Gak apa-apa. Kakimu masih sakit? Aku ngomong sama kamu, ngapa ngindar? Gak apa-apa. Lepasin aku. Biarin aku turun. Sudah malam begini, mau istirahat di sini? Apa? Aku bilang. Mau tinggal di sini? Gak usah. Selidiki Nyonya Muda. Malam ini ketemu siapa? Posh. Sudah ketemu. Nyonya Muda hari ini ketemu keluarga Su Hongli. Grup Su, lagi kurang sibuk ya? Berani ganggu orang aku. Sungguh kurang ajar. Sudah dia ganggu. Bikin dia bayar konsekuensinya. Siap. Bos, kok tiba-tiba perhatian sama Nyonya Muda? Harga saham grup Su turun drastis. Cepat minta uang sama Tua Fu. Aku kan gak mampu. Kenapa gak minta uang sama Susinyao aja? Dia kan udah main sama Fu Chengyi. Dia gak kasih tahu kamu? Apa? No mau ngepasik kamu? Aku kemarin lihat kamu. Main sama orang yang gak benar. Kamu selingkuhin Fu Yanshen. Kok kamu nggak tahu malu sih? Tanpa izin aku. Sebelum kamu nikah sama Fu Yanshen, jangan keluar dari pintu ini. Jaga nona besar, jangan biarin dia keluar villa. Fu Yanshen, kok bisa masuk? Kembalin. Cepat bangun. Kamu kayaknya nggak kaget aku dateng. Kayak udah tahu dari tadi. Nggak kan kamu lagi terapi? Nona besar, kamu baik-baik aja? Baik, nggak usah. Kapan kamu pergi? Sudah malam begini. Kamu nggak tidur? Kalau nggak pulang tidur, ngapain rebahan di sini? Kamu kan istriku. Menurutmu aku di sini buat apa? Ayo, tidur. Wah, tidak bisa. Cepat pergi, aku mau tidur. Seluruh tubuhmu, mana yang belum pernah kulihat? Kenapa? Buru-buru mengusirku, mau apa? Baiklah, kalau mau tidur silakan. Tapi aku akan menerima sewa. Baik, akan kutransfer besok. Jangan melewati garis ini, kalau tidak, kamu pergi dari sini. Sunian An. Wah, hari ini kenapa tidak pergi cari selingkuhanmu? Jangan-jangan ada yang tidak bisa keluar rumah? Tuan, Nyonya, Nona, ada tamu di luar. Katanya bawahan keluarga Su, datang untuk Nona. Mengantarkan baju. Lihat kan, aku hanya sebutkan sekilas kemarin. Sang putra kedua langsung belikan baju sebanyak ini. Kamu, suamimu yang lumpuh itu, belikan tidak? Nyanet, kamu seharusnya belajar dari Xing Yao. Kalian berdua bersaudara, lihatlah Xing Yao. Sungguh bijaksana, bandingkan dengan kamu. Shinro, lihatlah apa saja yang dikirimkan untukmu. Sunyanen, seumur hidupmu. Pernah lihat barang mewah sebanyak ini? Ini semua untukku? Untuk Nona Su. Sunyan An, lihatkan. Sang putra kedua sangat baik padaku. Nanti, aku tinggal di rumah mewah. Pakai barang mewah. Kamu, suamimu yang lumpuh itu. Bisa belikan tidak? Ayan Yanen, lihatlah Xing Yao. Bandingkan dengan kamu. Aku sudah tua, nanti tidak bisa berbuat banyak. Kamu harus baik pada adikmu, kalau tidak,
Nanti siapa yang akan membantumu? Dia kan istri sulung keluarga Fu. Mana mungkin. Mau minta bantuan sinyal kita? Sungguh bagus. Tidak, ukurannya tidak pas. Apa kalian keliru? Ukurannya benar. Ini untuk Nona Su. Cheng Yi, terima kasih sudah belikan baju untukku. Aku sangat suka. Baju. Aku tidak mengirimkan baju untukmu. Halo, bos. Bagaimana? Sun Yan'an suka? Bos, sepertinya aku salah mengira nyonya. Berikan ponselnya pada Sun Yan'an. Nyonya muda, ini nomor telepon bos. Bagaimana? Ada baju yang kamu suka? Aku tidak tahu apa yang kamu suka. Jadi aku beli beberapa dari setiap toko. Layanan ini, apakah kamu puas? Terima kasih. Aku sangat suka. Kalau tidak ada hal lain, aku tutup dulu ya. Bawa baju-baju ini ke kamarku. Fu Yanshen menyuruhku keluar, bolehkah? Aku boleh keluar? Boleh saja. Sombong apa sih, ayah? Dia sama sekali tidak menghargaimu. Kenapa kamu datang? Dan kenapa tiba-tiba memberiku baju? Aku lihat bajumu tidak banyak, wanita seperti kamu. Bukannya suka baju baru? Menjadi wanitaku, tidak boleh direndahkan. Apa yang orang lain punya, kamu juga harus punya. Apa yang orang lain tidak punya, kamu juga harus punya. Hari ini adalah hari kematian orang tuaku. Terima kasih sudah menemaniku. Sebagai menantu, berziarah adalah hal yang seharusnya. Orang tuaku dulu tewas dalam kecelakaan untuk menyelamatkanku. Meskipun aku selamat, tapi kakiku bermasalah. Jangan terlalu sedih, pasti ayah dan ibumu tidak ingin melihatmu seperti ini. Mereka memberikan harapan hidup padamu, juga berharap kamu hidup dengan baik. Nian, kakek bilang ingin kita cepat menikah. Dia sudah minta orang menghitung. 3 hari lagi adalah hari baik untuk menikah. Apa? Menikah? Awalnya masuk keluarga Fu hanya untuk memudahkanku mencari sesuatu. Aku tidak pernah berpikir untuk menikah masuk keluarga Fu, tempat yang berbahaya seperti ini. Kamu tidak mau menikah masuk keluarga Fu? Atau tidak mau menikah denganku? Kalau aku tidak mau, mungkin aku tidak bisa masuk ke ruang rahasia. Tugas dari Shifu juga tidak bisa diselesaikan. Kalau bisa bertahan selama ini, aku bisa langsung pergi. Tidak, aku hanya berpikir, kenapa kakek ingin kita menikah begitu cepat? Kakek bilang cepat menikah, dia juga bisa cepat punya cicit. She. Pergi. Siapa yang menyuruhmu masuk? Kalau ada urusan, cepat bilang. Jejak si tabib kecil tidak ditemukan. Pergi kau. Aku bayar kalian buat apa? Nyari orang aja nggak bisa. Lauli. Lihat saja Yanshen dan Nian An. Hari pernikahan mereka semakin dekat. Menurutmu, pernikahan seperti apa yang bagus? Lebih baik di gereja atau ala Tionghoa? Anak muda sekarang suka yang di gereja, tapi menurutku tradisi leluhur kita juga sangat bagus. Tuan, gimana ini? Semua bagus, si sulung. Pasti suka. Ayah, menurutku. Yanshen dan Nian An kita. Benar-benar jodoh yang ditakdirkan. Sun Yan An, aku pasti akan memberimu pelajaran. Dokter kecil hari ini lagi ke rumah Tang, tapi orang kita kehilangan jejak. Nyonya muda mana? Katanya Nyonya muda bertengkar dengan adik kedua Su. Sekarang masih dikurung di rumah. Tapi bos, aku temukan Nyonya muda. Kembali ke tempat tinggalnya sebelum ke Su. Dekat dengan tempat Tuan pernah terluka. Oh ya?
Sun Yan'an. Jangan-jangan kamu adalah Shufen yang kucari? Sun Yan'an, berhenti. Aku mau tanya sesuatu. Sun Yan'an, kenapa kamu bisa menikah dengan keluarga kaya? Dan merayu pria ganteng kelas atas? Kampungan seperti kamu pantas? Apa maumu? Aku lihat kamu bersama pria asing hari ini. Coba bayangkan kalau aku sebarkan kabar kamu selingkuh. Dari Fuyanshen kemana-mana. Masih bisakah kamu jadi nyonya muda Fu? Kalau kamu nggak mau keluarga Fu tahu soal ini, berikan nomor kontaknya padaku. Kalau begitu, aku bisa memaafkanmu. Sepertinya Su Xingniao nggak tahu. Yang menjemputku adalah Fuyanshen. Kamu sangat penasaran siapa orang di mobil itu? Jangan banyak bicara, cepat kasih. Dia orang yang nggak bisa kamu lawan? Yakin mau tahu? Nanti malah kena masalah sendiri. Kenapa? Nggak mau? Ribut apa lagi? Ayah, aku lihat dia bersama pria asing hari ini. Lihat. Kamu sebentar lagi menikah dengan keluarga Fu, seorang gadis. Kok nggak tahu malu? Tidak tahu diri. Kalau kamu sampai selingkuh dari Fuyanshen, kamu bilang kamu membuat kami. Di mana muka keluarga Su dan Fu akan diletakkan? Ayah, jangan marah. Aku yakin kakakku tidak bersalah. Tidak bersalah apa? Dia dan orang asing itu. Aku beritahu kamu, kalau kamu sampai dilihat orang lain, di mana muka tua aku akan diletakkan? Ayah, bagaimana kalau begini? Suruh kakak beri aku nomor kontaknya. Aku akan tanya jelas keadaannya. Sebaiknya bisa usir orang itu. Dengar tidak? Telepon pacar gelapmu itu. Baiklah. Asal kamu tidak menyesal saja. Besok sore jam 3. Ketemu di kafe Gunung Ungu. Kakak, di sini tidak ada orang kan? Kamu tidak keberatan aku duduk di sini kan? Kakak, jangan kejam begitu. Kalau di sini tidak ada orang, aku akan duduk di sini. Aku pernah melihatmu. Gadis yang bersamamu itu, dia punya tunangan. Dan sekarang, dia bermain dua hati. Benar? Dia kakakku, sejak kecil karena sifatnya nakal. Dikirim orang tua ke desa. Begitu dia kembali, langsung bertunangan. Dan aku dengar, waktu SMP, demi uang, dia sudah tidur dengan pria lain. Aku tidak tega melihatmu terluka. Jadi sengaja datang memberitahumu. Dan, aku lebih cantik darinya. Yang terpenting, aku setia dan tidak akan menipumu. Kakak, bagaimana bisa kamu menipu kakek Fu dengan barang palsu? Ini obat, kalau kakek memakannya. Tubuhnya bermasalah, bagaimana? Kamu sanggup bertanggung jawab? Ya, pasti palsu. Sun Yan'an, apa maksudmu? Kamu beri kakek obat palsu, niat apa kamu? Kakek begitu menyayangimu. Kamu tidak pantas menikah ke keluarga Fu, pergi. Ternyata Sun Yan'an di keluarga Su. Sering dibully oleh keluarga Su, minggir, Mas ganteng, aku? pergi. Sun Yan'an mengundangku, tapi dia sendiri tidak datang. Berani menipuku? Kamu tunggu saja. Kamu mengajakku ke kafe, kenapa kamu tidak datang? Yang datang malah Su Xingniao. Berikan penjelasan yang masuk akal. Ini memang salahku. Aku minta maaf. Jelasin. Su Xingniao bilang kamu pacar gelapku. Ingin mengajakmu. Maka kamu memberikannya padanya. Kupikir dia cukup tertarik padamu dan kamu menikahiku. Wanita yang tidak disukai keluarga Su tidak baik. Su Xingniao berbeda. Aroma bunga poria kokos di tubuh Sun Yan'an. Sama dengan wanita yang mengobati kakiku begitu paham pengobatan. Dan pernah tinggal dekat tempat pertemuan pertamaku dengan Shufen. Jadi Sun Yan'an adalah Shufen. Jika Fuyanshen melepas kacamatanya, aku akan sepenuhnya terbongkar. Jangan lepas kacamataku, aku tidak akan bisa melihat. Tidak apa-apa, di rumah hanya ada kita berdua jika kamu tidak bisa melihat. Masih ada aku. Tidak perlu. Aku tidak terlalu suka merepotkan orang lain.
Sangat takut melepas kacamata. Kamu adalah Shufen si penipu kecil. Baiklah Sun Yan'an. Mengubah dua identitas untuk menipuku baik. Maka kamu harus setuju dengan satu syaratku. Katakan. Asal tidak melepas kacamataku. Syarat apapun boleh. Karena kamu tidak melepasnya maka bayarlah dengan tubuhmu. Tidak berlebihan kan? Perlu aku memintamu? Hanya tidur di satu ranjang Sun Yan'an. Kamu bukan belum pernah tidur dengannya. Jangan bergerak. Sekarang aku hanya memelukmu tidak akan melakukan apapun. Tapi jika kamu bergerak lagi, aku tidak yakin bisa menahan diri. Sun Yan'an, kamu memang Shufen. Karena kamu ingin berakting, maka aku akan menemanimu berakting. Bagaimanapun aku tidak akan membiarkanmu pergi. Banyak sekali. Dari mana uangmu berasal? Aku adalah direktur grup Tianqi, kualitas hidupmu di masa depan hanya akan lebih tinggi dari ini. Punya uang memang enak. Uang yang kuhasilkan semuanya untuk kamu belanjakan. Lama tidak berjumpa Ershao. Kak Shinro cepat duduk. Seluruh keluarga Fu sibuk dengan pesta pernikahan kakakmu. Bagaimana kamu sempat mengajakku minum kopi? Kak Shinro di hatiku. Kamulah kandidat terbaik untuk kakak iparku, gadis desa jelek itu. Bagaimana bisa dibandingkan denganmu? Kak Shinro. Sekarang, kakak cacatku itu mau menikahi gadis desa itu. Ayah tua juga tinggal hitungan hari. Akulah pewaris grup Fu. Mau lihat aku? Fu Chenggi si bodoh itu. Bodohnya tidak tahu diri. Lebih baik aku manfaatkan dia untuk dapatkan yang kuinginkan. Kamu benar. Fu Yanshen jadi kakak. Si cacat itu harusnya tinggal di pos pembayaran sampah. Hidupku baru saja dimulai, tidak perlu untuk dia. Dan mengorbankan seluruh hutan. Kakak Shinro, sebelah sana ada hotel. Malam ini aku temani kamu. Sampai kapan kamu mau menyembunyikannya dariku? Kamu ini Shufen atau Sun Yan'an? Siapa yang kamu pikir aku, itulah aku. Nyonya pelupa ya? Sun Yan'an. Sepertinya ada banyak rahasia di dirimu. Kamu ini siapa sebenarnya? Apa tujuanmu datang ke keluarga Fu? Kita buat perjanjian. Pertama, aku tidak ikut campur urusanmu, kamu juga jangan ikut campur urusanku. Kedua, aku akan bantu sembuhkan kakimu. Ketiga, patuhi ketat poin pertama dan kedua. Oke. Kita pura-pura jadi suami istri. Jangan sampai kakek tahu. Bisa. Bagaimana bisa tidak ada barang penting? Bukannya di perpustakaan dan ruang rahasia? Dua tempat ini tidak ada. Kalau begitu di mana? Sun Yan'an. Kamu ngapain? Jangan-jangan mau mencuri barang keluarga Fu? Fu Xiao, lebih baik urusi dirimu sendiri. Jangan sampai dicuekin kakek lagi. Berani-beraninya kamu mengutuk aku.
Fu Yanshen, apa hubungannya dengan cewek ini? Kamu benar-benar tidak mau pertimbangkan aku bantu? Tidak perlu. Yanshen, kejadian dulu. Dengar penjelasanku, dulu aku benar-benar tidak sengaja meninggalkanmu karena aku. Lucinro, jangan datang ke rumah tua lagi. Kita sudah jadi masa lalu. Lagi pula, dulu siapa benar siapa salah, tidak terlalu penting. Aku sudah punya orang yang kusuka. Tolong urus sesuatu untukku. Ini kan istri kakakku yang cacat itu? Kenapa, kamu tidak senang? Ya sudah. Mana bisa kamu menandingi kakak Shinro? Minggir, Kakak Shinro bisa dibilang cinta sejati Fu Yanshen. Dulu, mereka berdua terkenal sebagai pasangan yang serasi. Kalau bukan karena Fu Yanshen jadi cacat, kakak Shinro tidak akan pergi ke luar negeri. Fu Yanshen itu orang yang sangat memiliki harga diri, kamu juga tahu. Dulu Fu Yanshen pernah merendahkan diri untuk kakak Shinro, tapi setelah memohon berkali-kali tidak ada hasil, kakak Shinro tetap memilih untuk berpisah. Baru setelah itu mereka memutuskan untuk putus hubungan. Lagi pula, kakak Shinro pergi ke luar negeri khusus untuk belajar kedokteran demi Fu Yanshen. Katanya dulu dia belajar keuangan. Menurutku, lebih baik kamu minggir sekarang juga. Jangan halangi mereka untuk rujuk kembali. kita buat perjanjian. Pertama, aku tidak akan ikut campur urusanmu. Kamu juga jangan ikut campur urusanku. Kedua, aku akan membantumu menyembuhkan penyakit kakimu. Kamu benar-benar tidak mau pertimbangkan bantuanku? Sun Yan'an, hubunganmu dengan Fu Yanshen hanya kontrak belaka. Saling memanfaatkan, jangan lupa. Kamu masuk keluarga Fu hanya untuk mencari sesuatu. Setelah ketemu, kalian pasti akan bercerai. Aku berbeda. Bagaimana kalau kamu pertimbangkan untuk menikah denganku? Kalian ngapain di sini? Masih bersama Sun Yan'an lagi? Sejak kapan keluarga Fu diatur oleh orang cacat sepertimu? Jangan pikir aku tidak tahu niatmu. Lebih baik simpan niatmu itu. Niat apa? Coba katakan. Sun Yan'an, ikut aku. Lepaskan aku. Aku tidak mau bicara denganmu sekarang, juga tidak mau ikut kamu. Kamu mau ikut Fu Chenyi, ya? Sun Yan'an, jangan harap seumur hidup. Aku bersama siapa, bukan urusanmu. Sun Yan'an, Fu Chenyi itu orangnya selalu bicara manis. Suka cari masalah, lebih baik kamu jauhi dia. Kalau begitu, kamu tidak mengganggu orang lain. Kamu dan Lucinro. Hubungan kalian berdua tidak jelas. Perlukah mengawasi aku dan Fu Chenyi? Lagi pula, kami tidak seperti kalian yang mesra-mesraan. Aku hanya bicara satu kalimat dengan Fu Chenyi. Kamu sudah tidak tahan, kalau begitu aku. Dia mempermainkan orang lain, tidak tulus, aku. Kenapa kamu tidak mau mendengarkan nasihat? Kamu bilang dia tidak tulus, coba jelaskan di mana. Dia tidak tulus? Lagi pula, dia hanya memberitahuku. Kamu dan Lucinro, kalian berdua dulu. Aku sudah tidak ada hubungan lagi dengannya. Jangan asal tuduh aku, oke? Kalau memang tidak ada hubungan, tidak akan ada kontak lagi. Aku baru saja melihat kalian berdua. Sun Yan'an, Fu Yanshen adalah milikku. Berani merebutnya, kamu tunggu saja. Dasar brengsek, dia sudah datang mencarimu. Masih bilang tidak ada hubungan dengannya. Aku benar-benar tidak ada hubungan dengannya. Dia yang datang mencariku, itu keinginannya sendiri. Aku akan menikah denganmu, perlukah aku melakukan ini? Benarkah begitu? Benar, aku dan dia dulu memang pacaran. Kamu juga tahu, aku cacat. Siapa yang mau menerima orang seperti aku? Kupikir kehadirannya adalah penyelamatku, ternyata justru jurang. Lalu, dia belajar keuangan di luar negeri, tapi berubah belajar kedokteran untukmu. Kamu sama sekali tidak tersentuh? Tersentuh? Kenapa aku harus tersentuh? Dia pergi begitu tegas. Haruskah aku terus menunggunya? Jadi, kamu dan Lucinro benar-benar tidak ada hubungan? Tidak ada. Tidak apa-apa, hanya terlalu emosi. Omong-omong, kakek juga keracunan, tapi berbeda denganmu. Tenang, sebelumnya aku sudah mengatur makanan kakek untuk membantunya. Bagaimana bisa kakek?
Terima kasih. Tidak apa-apa, lagi pula kita partner kerja. Harus saling menjaga rahasia. Bagaimana kamu tahu begitu jelas tentang penyakit kakek? Dan kamu juga tahu dia keracunan. Jangan-jangan kamu sudah tahu identitasku? Bukankah aku sudah bilang sebelumnya, aku bisa pengobatan. Jadi bisa melihatnya. Orangku melihatmu keluar dari rumah Tang. Perlukah aku menjelaskan lebih detail? Kesalahan besar, bagaimana bisa aku tidak hati-hati? Rumah Tang? Apa yang kau bicarakan? Rumah Tang apa? Kau benar-benar tidak tahu rumah Tang? Kenapa kau pikir aku tahu rumah Tang? Apakah itu rumah Tang yang di pesta sebelumnya? Bukankah kau bilang Sun Yan'an mudah dihadapi? Hanya karena Sun Yan'an menikah dengan Fuan Shen, kau tidak perlu tahu. Cukup katakan, maukah kau melihat? Sun Yan'an hancur reputasinya, tidak bisa hidup, tidak bisa mati. Kakak, aku salah dalam kejadian beberapa hari lalu. Bisakah kau menerima permintaanku? Koktail dengan kadar alkohol tinggi ini, kalau tidak paham minuman. Mungkin satu teguk saja sudah jatuh. Kakak masih tidak mau memaafkanku? Apa kesalahan adik? Aku seharusnya tidak menuduhmu sebelum jelas kejadiannya. Lalu? Aku tidak akan sembarangan bicara lagi, kakak. Kau balas sesep. Bagaimana rasanya? Ini pertama kalinya aku membuat koktail. Rasanya enak. Sun Yan'an, akhirnya kau jatuh ke tanganku. Aku ingin melihat, setelah reputasimu hancur hari ini, apakah Fuan Shen masih mau menerimamu? Xing Yao, kita putus. Kenapa? Apa aku melakukan kesalahan? Katakan padaku. Aku akan berubah. Jangan putus, ya? Xing Yao, aku sudah tidak merasakan apa-apa lagi padamu. Chingi, Cukup, Su Xing Yao. Aku bilang putus ya putus. Kalau kau baik, kartu di atas meja adalah kompensasimu. Kalau tidak mau, aku bahkan tidak akan memberimu uang ini. Chingi. Tidak tahu apakah kau suka kejutan yang kubuat ini. Menjahati orang akhirnya menjahati diri sendiri. Su Xing Yao. Nikmatilah. Kakek, hari ini festival pertengahan musim gugur. Kubawakan hadiah khusus untukmu. Anak baik, kau sangat perhatian. Kakek, aku baru saja melihat cucu kedua. Dan Sun Yan'an berpelukan, masuk ke kamar. Apa? Apa yang kau katakan benar? Ya, benar. Ikuti. Kakek Yanshen. Jangan salahkan Sun Yan'an. Beberapa bulan lalu, aku sudah melihat dia sering bersama Er Xiao. Aku benar-benar tidak menyangka. Er Xiao akan bersama Sun Yan'an, kakek. Untung mereka baru bertunangan, kalau begitu. Aku juga tidak ingin ini Sun Yan'an, kalau begini. Tendang Pentunya. Kakek, lebih baik kita tidak melakukan ini. Bagaimana kalau di dalam benar-benar Sun Yan'an? Akan sulit menjelaskan pada keluarga Su. Sun Yan'an, kau ternyata berselingkuh dengan Er Xiao. Apakah kau menganggap Yanshen ada? Bawa mereka keluar. Kakek, jangan terlalu marah. Kakek, kalian sedang apa? Sun Yan'an, kenapa kau? Kenapa aku? Kalian sedang apa? Lucinro, kenapa kau bawa kakek ke sini? Adikku dan Er Xiao mereka. Kakak, aku jelas-jelas menemanimu. Aku minum anggur yang kau berikan, lalu aku tertidur. Jah, tapi
Su Xingniao. Sudahkah kau pikirkan konsekuensi mengatakan hal ini? Su Nianan. Aku tidak ada hubungan apapun dengan Su Xingniao. Dia yang menipuku, dia yang mengajakku ke sini. Aku tidak menyangka setelah minum air yang dia berikan. Aku diracuni. Sayang, Kakek, dengarkan penjelasanku. Masalah yang kau buat, selesaikan sendiri. Kalau masih berurusan dengan Sun Yan'an, awas kau. Lu Xingro, seberapa jauh keterlibatanmu dalam ini? Kau sendiri yang tahu. Kalau Sun Yan'an terluka lagi, apakah itu kau atau bukan, aku akan menganggap itu ulahmu. Tanggung sendiri akibatnya. An, kita pergi. Kakek. Sun Yan'an, aku tidak akan membiarkanmu lolos. Baik, kau sudah sembuh total. 1 bulan lagi bisa sembuh sepenuhnya. 1 bulan lagi, akan seperti orang normal. Hebat Sun Yan'an, akhirnya aku bisa berjalan. Lepaskan. Aku dan Lu Xingro benar-benar tidak ada apa-apa. Istriku, hanya kamu. Hanya kamu. Ini adalah peninggalan ibuku untuk menantunya. Barang yang diminta Shifu. Kenapa ada di tangan Fu Yanshen? Shifu. Giok yang pecah sudah aku dapatkan. Sudah dapat, bagus. Shifu, apa sebenarnya kebenaran di balik kematian ibuku? Shifu, aku tahu kamu ingin melindungiku. Tapi aku hanya ingin mencari tahu kebenarannya, agar ibu bisa tenang. Nian, masalah ini tidak sesederhana itu. Ibumu tidak ingin melibatkanmu. Shifu. Sebagai anak perempuan, jika aku tidak bisa menegakkan keadilan untuk ibu, aku... Shifu. Aku ingin tahu kebenarannya. Bisakah kamu memberitahuku? Nian. Aku tidak tahu alasan ibumu meninggal. Selama ini aku juga terus mencari tahu. Aku hanya menemukan bahwa malam sebelum ibumu meninggal, Yo Hong dan Su Hongli pernah datang. Shifu, aku belum bisa kembali ke gunung untuk sementara. Aku juga menemukan beberapa petunjuk. Aku curiga kematian ibu berkaitan dengan kedua orang ini. Nak, aku hanya bisa membantumu sampai di sini. Mengerti, Shifu? Tidak baik, kakek pingsan. Dokter, bagaimana kondisi kakekku? Tolong selamatkan kakekku. Maaf, Tuan Fu. Kakek tidak punya banyak waktu lagi. Sepertinya racun sudah bekerja. Tidak sia-sia, aku memberi obat pada kakek. Kamu pembawa sial, Peruzak. Sudah membunuh orang tuamu, sekarang mau membunuh kakek juga. Kakek sudah sakit karena memikirkan pernikahan kalian berdua. Kamu sudah cacat. Kenapa kamu tidak? Kakek, jangan menyerah. Aku akan mencoba. Mencoba menghubungi tabib kecil. Biarkan dia mengobatimu. Terima kasih, kamu baik hati. Kakek, waktunya makan. Yanshen mana? Yanshen tidak enak badan, sudah pulang duluan. Kakek. Kamu lihat? Yanshen dia sama sekali tidak bermaksud datang menjengukmu. Kamu sudah sakit parah begini. Dia tetap bersikap semaunya, sama sekali tidak peduli perasaanmu. Kamu sia-sia menyayanginya. Menurutku lebih baik menyayangi anjing. Paling tidak dia akan menibas-nibaskan ekornya padamu. Kakek, ayo kita minum sup. Jangan sedih lagi. Lu Xingro, kamu tidak ada kerjaan ya? Seharian di rumah Fu, apa?
Kamu sudah bertunangan dengan salah satu anak laki-laki keluargaku? Aku datang menjenguk kakek. Ada apa? Maaf, Sun Yanan. Fuyanshen si cacat itu tidak bisa membukanya. Kamu intinya hanya akan jadi ada. Lebih baik ikut aku. Kalau ikut aku bisa membuatmu bahagia. Lagi pula kakek juga sebentar lagi meninggal. Kalau ikut aku, kamu bisa hidup enak. Di tubuh Fu Chengyi. Kenapa ada bau racun mematikan? Fu Chengyi, kamu tahu tidak apa yang kamu lakukan? Istrimu sendiri yang baik, kamu tidak tahu malu malah merayuku. Fuyanshen, kamu tunggu saja dia. Mengkianatmu. Kalau kamu tidak bisa mengendalikan mulutmu, aku bisa membuatmu babak belur kapan saja. Pergi. Nian, kamu tidak apa-apa? Masih ada. Sun Yanan. Kamu sudah punya Fuyanshen. Masih genit begini. Bisa mulai. Dokter, kakek sakit parah, sudah tidak mungkin sadar lagi. Benar-benar jadi tumbuhan. Kakek, tua bangka, akhirnya kamu mati. Masih Lusinro wanita ini, cukup kejam. Sekarang, harta keluarga Fu semua milikku. Kakek. Kakek bangunlah, jangan tinggalkan kami, kakek. Fuyanshen. Masih hidup ya? Sekarang kamu sudah benar-benar jadi orang tidak berguna kan? Kalau aku jadi kamu, aku akan melompat dari sini. Fu Chengyi, aku tetap kakakmu. Satu-satunya penerus keluarga Fu. Kamu meneruskan apa? Kakek sih sudah keracunan dan terbaring di tempat tidur. Kau yang cacat juga berani? Sekarang akulah satu-satunya pewaris keluarga Fu. Bagaimana kau tahu tentang kakek yang keracunan? Jangan-jangan racun itu kau yang berikan? Kakek tidak akan bertahan lama. Aku hanya ingin mengurangi penderitaannya. Kakek begitu baik padamu, bagaimana bisa kau melakukan hal yang lebih kejam dari binatang? Baik apa? Kakek sih hanya menyukaimu. Semua hal baik jatuh ke tanganmu. Kenapa? Pokoknya sekarang, keluarga Fu sudah milikku. Kau boleh iri. Tunang saja, setelah kau mati, aku akan dengan baik. Merawat kakek keparmu. Berani-beraninya kau menyentuhnya? Kau yang cacat tidak bisa memuaskannya, biar aku yang melakukannya. Itu adalah keberuntungannya. Kau. Apa yang membuatmu menjadi seperti ini? Bukankah kau sudah sakit dan menjadi vegetatif? Bagaimana bisa? Kau sangat berharap aku seperti ini? Tidak, kakek. Bukan aku, semuanya dia yang memaksaku melakukan ini. Chengyi. Kalau berbuat salah, harus berani mengaku. Selagi masih ada kesempatan untuk berbalik. Semua ini salahmu, kakek si tua. Selalu memihak Fuyanshen ini. Bukankah kakakmu pinkang? Kapan kau sembuh? Kenapa harus kuberitahu? Kau yang pertama memberiku racun. Lalu memberi racun pada kakek. Sebaiknya kau pikirkan, berapa lama kau akan dihukum. Ada apa? Ini Fu Chengyi, yang terus memberi racun padamu dan kakek. Saat dia menggangguku, aku mencium bau. Tanaman patah hati di tubuhnya, racun kalian berasal dari sana. Anggur ini beracun.
Selain itu, aku adalah tabib kecil yang selalu kau cari. Apa katamu? Aku bilang aku adalah tabib kecil. Fu Chengyi terus memberi racun pada kalian. Kakek, aku tidak sengaja, aku benar-benar tidak bermaksud menyakitimu, kakek. Fu Chengyi, aku adalah tabib kecil yang selalu kau cari. Kau adalah tabib kecil? Tabib kecil, cepat obati aku, cepatlah. Aku tidak boleh tidak bisa. Tuan Fu Chengyi, kau diduga meracuni keluargaku, sekarang aku menahanmu sesuai hukum. Kamu bisa diam saja. Tidak, kakek, aku tidak mau. Yanshen, keluarga Fu akan kuserahkan padamu. Kakek. Aku tidak butuh perusahaan, juga tidak punya energi untuk mengurusnya. Tianqi Group di luar sana adalah hasil jerih payahku. Aku sudah lama menyadari ada yang ingin mencelakai aku. Jadi aku harus menyamar. Posh, ini yang kau suruh aku selidiki sebelumnya. Ini tentang ibu. Dulu kau pernah menyebutkannya, jadi aku menyuruh asisten Sang untuk menyelidiki. Nian, tidak apa-apa. Aku akan selalu menemanimu. Aku selalu tahu kematian ibu ada masalah. Aku juga selalu menyelidiki, tapi aku tidak menyangka. Faktanya ternyata seperti ini. Su Hongli, pria brengsek ini. Bagaimana bisa tega? Itu kan istrinya sendiri. Nian. Jangan menangis. Yang paling penting sekarang adalah memasukkan mereka semua ke penjara. Aku akan membuat mereka membayar semuanya. Baik. Buat mereka membayar. Jangan berputar-putar. Bagaimana? Aku dengar Sunian An. Sekarang sudah tahu apa yang kita lakukan dulu. Bukannya dulu kamu bilang ini sangat rahasia. Tidak mungkin ada yang tahu kita yang meracuni Suyu. Sekarang kenapa semua orang sudah tahu? Su Hongli, kamu ingin membunuhku ya? Kamu bilang dari dulu. Sekarang mengeluh tidak ada gunanya. Sudah begini, kita harus cari solusi bersama. Su Hongli, kalau mau mati-mati saja sendiri. Jangan libatkan aku, kejadian dulu. Aku tidak banyak terlibat. Kamu. Tuan Su Hongli, Nyonya Yohong, kalian berdua terkait kasus peracunan 16 tahun lalu. Ini surat perintah penangkapan, kalian berhak untuk diam. Aku mohon selamatkan orang tuaku, mereka tidak bersalah. Apa kesalahan paman dan bibi? Aku tidak tahu, begitu masuk, kepala rumah tangga langsung bilang orang tuaku. Mereka ditangkap polisi. Sinyal, jangan panik dulu, pikirkan. Apa penyebab sebenarnya? Aku tidak tahu. Kakak, aku mohon tolong selamatkan aku. Kakak, aku mohon tolong selamatkan ayah dan ibu. Mereka sudah ditangkap beberapa hari. Aku sudah mencari banyak orang. Tidak ada yang bisa membantu. Lepaskan aku. Kakak, kamu tidak bisa karena ayah dan ibu lebih sayang padaku, lalu kamu tidak peduli pada mereka. Sekarang mereka dalam masalah, kamu harus membantu. Su Xingniao, kamu benar-benar pandai mengarang cerita. Kakak, apa yang aku karang? Kamu bisa tidak peduli pada ibuku. Tapi kamu tidak bisa, bahkan ayah juga tidak peduli. Itu ayah dan ibumu, mana ayah dan ibuku? Sejak kecil kamu dimanja, ibuku dibunuh oleh ibumu dan ayahmu. Bersama-sama. Sebagai anak perempuan, tidak seharusnya aku menuntut keadilan? Su Xingniao, keluarga Su. Melukai istriku. Aku akan ingat satu persatu. Nona Su, jangan pikir dengan mendekati keluarga Fu, kamu bisa. Tidak peduli muka keluarga Su, sekarang kamu menyakiti orang tuamu. Lusinro, urusan keluargaku Su.
Kapan giliranmu orang luar? Kamu lebih baik urusi dirimu sendiri dulu, urusanmu sendiri. Sepertinya belum selesai. Su Xingniao, aku peringatkan kamu. Kali ini urusan orang tuamu tidak melibatkanmu. Tapi jika kamu menggangguku lagi, aku akan memasukkanmu juga makan tahanan. Yanshen, aku tahu kamu tidak tega padaku. Sekarang aku mengerti situasimu dulu. Maaf, dulu aku tidak mengerti. Sebenarnya dulu aku pergi ke luar negeri, segera menyesal, tidak lama. Aku meninggalkan finansial yang kusukai, beralih ke kedokteran. Aku selalu memikirkan kakimu. Lucinro, dulu aku tidak merasa. Aktingmu begitu bagus. Yanshen, aku tidak mengerti apa maksudmu. Obat kakek. Apakah kamu yang menyuruh Fu Chengyi menggantinya? Kakek Fu begitu baik padaku. Bagaimana mungkin aku menyakitinya? Pasti ada yang memfitnahku. Apakah Sun Yan'an? Pasti dia. Yanshen, jangan dengarkan omongannya. Ini palsu, Dipe, bukan aku. Yanshen, benar bukan aku. Tangkap dia untukku. Fu Yanshen ini bukan salahku. Kalau bukan karena orang tua itu yang tidak mau membatalkan pertunanganmu, aku tidak akan mengganti obatnya. Semua salah si manis itu yang merebutmu. Aku akhirnya kehilangan seluruh duniaku. Nian-nian ibumu. Meninggalkan apa untukmu? Yang hanya bisa dibuka dengan giok ini. Nyan-nyan, Yanshen. Ketika kalian membaca surat ini, ibu sudah tiada. Tapi ibu di sini mendoakan kalian bahagia dalam pernikahan. Semoga kalian selalu rukun dan bahagia. Menjalani hidup ini, ibu berharap kalian berdua, baik sekarang maupun nanti, harus saling percaya. Jangan saling curiga. Keluarga Tang di Nancheng, Grup Tianqi. Ini semua keluarga besar, keluarga Su sangat dihormati. Kamu tidak tahu? Nona Su adalah tamu kehormatan mereka. Kabarnya Nona Su adalah dokter kecil yang handal. Dokter kecil. Kamu tidak tahu? Keluarga Tang dan Tianqi memberikan 20% saham kepada Nona Su. Sekarang Nona Su lebih kaya dari Tuan Fu. Tuan Fu Yanshen, Nona Sun Yan'an. Apakah kalian bersedia menjadi pasangan hidup, mengikat janji pernikahan? Baik dalam sakit maupun sehat, miskin maupun kaya. Dengan alasan apapun, mencintainya, merawatnya. Menghormatinya, menerimanya, sisa padanya selamanya. Sampai akhir hayat. Aku bersedia. Sekarang kedua mempelai, tukar cincin.